Ya teman-teman, inilah situasi jalanan di desa-desa yang ada di Kalimantan Barat. Kita lihat di depan ada dua kendaraan roda 4 yang berpapasan. Apakah mereka bisa melaluinya? Ya, jalanannya tidak mulus dan berbatu serta sangat kecil. Ya, butuh kehati-hatian ya untuk bisa melewati jalan ini jika berpapasan dua kendaraan roda 4 sekaligus. Hai teman-teman, selamat datang di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saat ini kita sedang berada di ujung Jalan Sungai Raya Dalam. Saat ini kita akan menuju ke Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Dan sebelum sampai ke Desa Sungai Deras tersebut, kita akan menuju ke Desa Pematang 7, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya. Nah, dari Desa Pematang 7 tersebut nantinya kita akan menyeberangi Sungai Kapuas menuju ke Desa Sungai Deras. Nah, jadi kita nanti akan menuju ke arah Sungai Kapuas, di mana di Sungai Kapuas itu kita akan menyeberangi sungai tersebut dengan menggunakan transportasi air. Nah, saya juga belum tahu transportasi air seperti apa yang tersedia di sana. Jadi teman-teman silakan ikuti video ini hingga selesai. Kita akan mencoba mengeksplorasi jalanan menuju ke Desa Pematang 7 hingga nanti akhirnya kita sampai ke tepian Sungai Kapuas dan akhirnya menyeberang menuju ke Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Nah, jalan ini adalah jalan menuju ke Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap. Ya, sepertinya kita salah jalan ya. Kita akan melihat peta terlebih dahulu. Ya, untuk teman-teman yang berdomisili di sekitaran sini, silakan teman-teman untuk memberikan komentarnya di bawah ya. Jika kita terus, kita akan menuju kemana? Karena jujur saja saya tidak tahu arah untuk jalan ini, karena dulu jalan ini belum ada. Ya, kita akan berputar balik. Seingat saya kita harusnya tadi berbelok di tikungan yang barusan saja kita lewati. Seingat saya kita harusnya berbelok di sini karena setahu saya dulu jalannya hanya ini yang ada. Ya teman-teman, pastikan teman-teman untuk memberikan like ya pada video ini, dan pastikan juga teman-teman untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Ya, sepertinya arah kita benar ya. Saya masih ingat ini adalah jalan yang seharusnya kita lalui. Tapi untuk jalan yang tadi yang tidak kita lalui, saya juga kurang tahu itu mengarah kemana. Silakan teman-teman yang tahu komen di bawah ya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini jalanannya di pinggir kanan kirinya dipenuhi dengan tadi ada perkebunan tebu, sekarang juga perkebunan pisang, dan sepanjang jalan sepertinya akan banyak kita temui
tanaman-tanaman seperti ini ya. Karena daerah ini memang terkenal dengan sumber daya alamnya, terutama hasil kebunnya, baik itu tebu, pisang, pepaya, kelapa, dan sebagainya. Ya, kita sudah sampai di ujung jalan dan ini ada pertigaan. Seharusnya ini adalah jalan menuju ke arah Desa Punggur. Ya, kita coba berhenti sejenak. Kita mencoba bertanya dulu kepada masyarakat di sini. Dan sekalian kita juga melihat ke peta. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata ini memang jalan yang seharusnya kita lalui. Ini adalah jalan menuju ke Desa Punggur. Dan jalan ini nantinya akan menuju ke pusat dari Desa Punggur. Di sana ada pasar dari Desa Punggur. Dan situasinya lumayan ramai. Tetapi kita tidak tahu pasti apakah nanti jalan yang menuju ke arah Desa Pematang 7 sudah sampai di pasar Desa Punggur atau belum, karena seharusnya dari jalanan ini kita akan berbelok ke kiri masuk ke Jalan Parit Berkat. Ya teman-teman, sambil kita mencari jalanan yang berbelok ke kiri yaitu Jalan Parit Berkat, kita sambil menikmati situasi jalanan di Desa Punggur ini. Ya, kita perhatikan untuk jalanannya. Sebagian ada yang sudah rapi dan mulus, dan ada juga yang masih rusak seperti yang kita lalui saat ini. Ya, untuk teman-teman yang berada di luar Kalimantan, kurang lebih seperti inilah gambaran jalanan di desa-desa di sekitaran kota Pontianak. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di kota Pontianak, apakah teman-teman sering melalui jalan ini atau tidak? Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada yang berdomisili di daerah Desa Punggur, silakan berikan komentarnya di bawah ya, karena saya tidak tahu pasti apakah kita sekarang sudah masuk ke Desa Punggur atau belum. Ya teman-teman, pastikan teman-teman untuk memberikan like ya pada video ini, dan pastikan juga teman-teman untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi-informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Ya, kita lihat kita sampai ke sebuah desa. Ya, di sini kita lihat ada Tugu Langsat ya. Dari informasi yang saya dapat, jika kita menemukan desa dengan Tugu Langsat di depannya, berarti jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Ya, kita lanjut lagi. Kita akan mencari belokan ke arah Parit Berkat untuk menuju ke Desa Pematang 7. Ya, ini ada belokan. Apakah ini belokan yang dimaksud? Kita akan coba bertanya dulu kepada masyarakat setempat. Ya, sepertinya belokan tadi adalah belokan yang kita maksud. Ya, kita akan coba berputar balik. Kita masuk ke Jalan Parit Berkat.
Nah, kalau kita melihat dari peta, ini adalah jalanan yang seharusnya kita gunakan untuk menuju ke Desa Pematang 7. Kita akan lihat seperti apa situasi jalanan yang akan kita lalui ini. Ya, banyak pohon kelapa ya di kanan kiri kita. Karena untuk daerah Desa Punggur dan sekitarnya memang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa. Ya, ini ada belokan, kita coba berbelok ke kiri. Dari peta yang kita lihat tadi, untuk sampai ke tepian Sungai Kapuas, jaraknya masih sangat jauh. Jadi kita akan coba terus melalui jalan ini. Semoga saja jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Ya teman-teman, seperti inilah situasi jalanan dan desa-desa yang ada di sekitaran Jalan Parit Berkat ini. Kita belum tahu seberapa jauh lagi akan kita lalui jalanan untuk menuju ke Desa Pematang 7, yang nantinya di Desa Pematang 7 itu ada dermaga penyeberangan untuk menuju ke Desa Sungai Deras, Kecamatan Telopak Kedai. Ya, sekali lagi teman-teman, pastikan untuk like pada video ini dan pastikan juga untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Ya teman-teman, jika diperhatikan dari situasi jalan di kanan kiri kita, banyak sekali ditanami pohon-pohon pisang ya. Banyak sekali terdapat kebun-kebun pisang, pohon-pohon kelapa, dan juga ada tadi kita lihat beberapa perkebunan tebu. Ya, kita sekarang masuk ke jalanan yang agak rusak ya. Atau lebih tepatnya ini bukan jalan rusak, tapi jalan yang sedang diperbaiki. Ya, kondisi jalannya seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sedang ada proyek perbaikan jalan. Jalannya ditinggikan, kemudian dilapisi dengan material pasir dan batu. Ya, ini jalannya sangat licin ya teman-teman. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati. Ditambah lagi dengan debu-debu yang berterbangan. Ya, kita sudah sangat jauh ya untuk melewati jalan berbatu ini. Ternyata jalanan ini sangat panjang sekali. Kalau menurut peta yang kita lihat tadi, seharusnya sebentar lagi kita akan sampai di ujung jalan. Ya, di sini ada pertigaan. Ya, tadi kita sempat berhenti sebentar untuk melihat peta kembali. Dan sepertinya jalan yang berbelok ke kiri ini adalah jalan menuju ke Desa Pematang 7. Tapi kita akan maju sedikit untuk melihat situasi di depan kita. Ya, kalau dari peta yang saya lihat sebelumnya, di depan kita ini adalah dermaga penyeberangan Parit Sarim. Ini juga bisa digunakan untuk menyeberang ke arah Desa Sungai Deras, tetapi lokasinya masih agak jauh. Penyeberangan di Parit Sarim ini ada kapal-kapal feri penyeberangan yang sepertinya bisa menyeberangkan kendaraan roda 4. Oke, kita akan berbalik arah lagi. Kita akan menuju ke Desa Pematang 7. Karena dari informasi yang saya dapatkan, di Desa Pematang 7 tersebut juga terdapat penyeberangan untuk menuju ke Desa Sungai Deras, dan itu lebih dekat ke Desa Sungai Derasnya. Ya teman-teman, inilah situasi jalanan di desa-desa yang ada di Kalimantan Barat. Kita lihat di depan ada dua kendaraan roda 4 yang berpapasan. Apakah mereka bisa melaluinya?
Ya, jalanannya tidak mulus dan berbatu serta sangat kecil. Ya, butuh kehati-hatian ya untuk bisa melewati jalan ini jika berpapasan dua kendaraan roda 4 sekaligus. Ya, ternyata bisa. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang kita sepertinya sudah sampai di Desa Pematang 7. Kita nanti coba bertanya-tanya dulu kepada penduduk setempat. Ya teman-teman, sekali lagi pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini, dan pastikan juga teman-teman untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi-informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Ya, sepertinya ini adalah Desa Pematang 7, tetapi kita tidak tahu di mana lokasi dari dermaga penyeberangan untuk menuju ke Sungai Deras. Karena kalau kita lihat untuk di sebelah kanan kita itu ada sungai besar, dan sepertinya itu adalah Sungai Kapuas. Oke, kita akan bertanya dulu dengan masyarakat setempat. Mau ke dermaga aja Mas? Dermaga Penyeberangan lurus ya Pak ya? Oh, lewat sini bisa ya? Oh iya, makasih. Oh iya. Ya, ternyata ini memang benar Desa Pematang 7. Jadi untuk kendaraan roda 4 itu hanya bisa melalui jalan yang di arah depan. Jadi kendaraannya harus lurus terus. Tetapi kalau untuk kendaraan bermotor, menurut informasi dari warga yang kita tanya tadi, kita bisa melalui jalan dari arah belakang. Tetapi ini hanya bisa untuk kendaraan roda 2 saja, karena mungkin jalannya yang kecil. Ya, sambil kita mencari dermaga yang dimaksud, sambil kita juga mengeksplor kondisi Desa Pematang 7. Nah, teman-teman, silakan komentar di bawah ya, adakah teman-teman dari sini yang berasal dari Desa Pematang 7? Atau mungkin adakah teman-teman yang pernah datang ke Desa Pematang 7 ini? Ya, kita akan lihat situasi dari Desa Pematang 7 ini. Ya, untuk teman-teman yang berada di luar Kalimantan, seperti inilah situasi Desa Pematang 7 yang ada di Kecamatan Rasaujaya. Ya, ini masih masuk dalam Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Situasi desanya masih sangat alami, masih banyak pohon-pohon dan sangat tenang ya. Nah, kita sampai di sebuah lapangan terbuka. Sepertinya ini lapangan sepak bola ya. Ya, memang jalanannya sangat kecil ya. Jadi untuk kendaraan roda 4 sepertinya tidak bisa melalui jalan ini dan terpaksa harus melewati jalan yang di depan. Akan tetapi jalan yang di depan tadi itu memang sangat-sangat jelek sekali ya. Oke, ini ada petunjuk arah berbelok ke dermaga penyeberangan. Kita lihat seperti apa. Nah, di sebelah kanan kita, nah ini adalah jalan yang tadi harusnya kita lalui, tapi kita melalui jalan belakang. Ya, di depan sepertinya itu adalah memang dermaga penyeberangan. Ya, sepertinya memang ini tempat yang dimaksud. Ya, kita akan melihat transportasi apa yang akan kita gunakan. Kalau melihat dari situasi dermaganya yang cukup kecil seperti ini, sepertinya ini hanya untuk kendaraan roda 2 saja.
Oke teman-teman, pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini ya. Pastikan juga teman-teman untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi-informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Nah teman-teman, sepertinya ini memang adalah kapal penyeberangan yang akan kita gunakan untuk menyeberang ke Desa Sungai Deras, Kecamatan Telopakedai, Kabupaten Kuburaya, dan kita tepat berada di pinggiran Sungai Kapuas. Nah teman-teman, ini adalah Sungai Kapuas, merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, itu di seberang sana adalah lokasi Desa Sungai Deras. Ya, sepertinya sudah akan berangkat, dan teman-teman selamat menikmati suara kapal yang sangat khas ini. Teman-teman, untuk di beberapa wilayah di Kalimantan Barat ada beberapa tempat yang memang tidak memiliki jembatan penyeberangan, dan untuk menuju ke desa di seberang kita memang harus menyeberangi Sungai Kapuas menggunakan transportasi air. Kalau teman-teman pernah melihat dan menonton dari video saya sebelumnya yang di Kabupaten Sanggau, di sana juga ada transportasi penyeberangan air menggunakan perahu-perahu kecil atau longboat. Nah, di sini kita menggunakan kapal yang lumayan besar. Dan kalau kita lihat dari yang di Paritsarim itu ada kapal-kapal feri penyeberangan yang lebih besar lagi, yang sepertinya bisa mengangkut kendaraan roda 4. Dan ongkos penyeberangan yang harus kita bayar ternyata lumayan murah, yaitu Rp5.000 untuk satu motor, dibanding kalau kita memang harus menggunakan jalan darat yang tentu saja sangat jauh sekali untuk sampai di seberang sungai. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Desa Sungai Deras, dan kita akan naik ke daratan. Dan ya, kurang lebih seperti inilah situasi perjalanan kita menuju ke Desa Sungai Deras. Dari jalanan yang kecil, kemudian ada jalanan yang rusak, dan juga ada jalanan yang masih diperbaiki, sampai akhirnya kita harus menyeberangi Sungai Kapuas menggunakan kendaraan air yang seperti barusan teman-teman lihat. Oke teman-teman, pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini, dan pastikan juga teman-teman untuk subscribe. Dan saya akhiri untuk video kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.